sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Bahkan menolongku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kau Tuhanku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi menerjang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Engkau kekuatan kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Nama Yesus, amin, nama yang berkuasa. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas terjang. Nama yang berkuasa. Yesus, nama yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh.
menebus kami. Kasih-Mu takkan ku dalam penyembahanku, harum di hadapan-Mu, dan Kau nyatakan kuasa kebesaran, kejayaan, sampai selama-lamanya di hadapan tahta kudus-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, sampai selama-lamanya. Kau sumber pengharapan kekal. Ku sembah Kau, Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, sampai selama-lamanya di hadapan tahta kudus-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, sampai selama-lamanya. Kau sumber pengharapan kekal. Ku sembah Kau, Tuhan, Kau sumber pengharapan kekal. Ku sembah Kau, Tuhan, Kau sumber pengharapan kekal. Ku sembah Kau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih kalau pengharapan kami tidak pernah mengecewakan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dan sangat baik buat kami. Kami mau menaikkan ibadah syukur kami. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau Allah kami yang agung, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya
kejahatan kita sekalian. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami bawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai berpuasa yang merupakan tindakan ketiga yang menyenangkan hati Allah. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 6. Kita akan baca ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama ketiga ayat ini. Injil Matius pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18.
1, 2, 3. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Selama 2 minggu ini kita sudah belajar bahwa tindakan pertama yang menyenangkan hati Allah adalah memberi sedekah kepada mereka yang berkekurangan dan lebih kurang beruntung daripada kita. Dan tindakan kedua yang menyenangkan hati Allah adalah berdoa secara teratur, karena kita percaya kepada kata-kata Tuhan Yesus bahwa tanpa Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sekarang mari kita simak ajaran Tuhan Yesus mengenai tindakan ketiga yang menyenangkan hati Allah, yaitu berpuasa. Tuhan Yesus berkata, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Apabila engkau berpuasa, berarti Tuhan Yesus beranggapan bahwa murid-muridnya akan berpuasa secara teratur sebagai bagian dari hidup mereka. Jadi kita melihat di sini bahwa memberi sedekah secara teratur dan berencana kepada orang miskin dan berkekurangan, berdoa secara teratur dan berpuasa secara teratur merupakan kehendak Tuhan Yesus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita baca dalam Alkitab, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Dalam ayat ini, Tuhan Yesus mengibaratkan dirinya sebagai mempelai laki-laki, sedangkan murid-murid yang percaya kepadanya sebagai sahabat mempelai laki-laki. Masa di mana Tuhan Yesus berada di muka bumi, berjalan berkeliling, memberitakan Injil Kerajaan Allah, sambil berbuat baik, mengusir setan, dan menyembuhkan semua orang yang membutuhkan pertolongannya, diibaratkan seperti sebuah pesta perkawinan. Maksudnya ini adalah saat untuk bersuka cita, bukan untuk berduka cita. Kenyataannya memang demikian, di mana Injil diberitakan dan orang-orang beroleh kepastian pengampunan dosa, disembuhkan dari sakit penyakit yang diderita, dilepaskan dari pekerjaan iblis, dilepaskan dari pekerjaan roh-roh jahat yang menyengsarakan hidup mereka, dan menerima mujizat yang mereka perlukan dari Tuhan, selalu merupakan waktu yang dipenuhi dengan sukacita seperti layaknya sebuah pesta rohani. Sukacita rohani ini kadang-kadang meluap dan diungkapkan juga dengan acara makan-makan yang penuh sukacita. Bagaimana murid-murid bisa berpuasa dalam suasana penuh sukacita seperti ini? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Mempelai itu diambil dari mereka, menunjuk kepada waktu di mana Yesus diambil dengan paksa untuk disalibkan, namun sekarang telah bangkit kembali dari antara orang mati
dan telah kembali ke sorga dan kini dipermuliakan di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan atas seluruh alam semesta. Tuhan Yesus mengatakan, pada waktu inilah murid-muridnya perlu berpuasa. Jadi masa di antara kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sampai dengan kedatangannya yang kedua kali ke bumi ini adalah masa di mana orang-orang yang percaya kepada Yesus perlu berdoa puasa secara berkala dan teratur. Hamba-hamba Tuhan di masa lalu yang dipakai Tuhan dengan luar biasa seperti Martin Luther, John Calvin, John Wesley berkata, orang yang tak pernah berpuasa adalah seburuk orang yang tidak berdoa. Sejarah menunjukkan bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa adalah orang yang suka berdoa. Dan orang-orang yang mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan adalah orang yang suka berdoa dan berpuasa. Dalam Alkitab, berpuasa berarti mengurangi makan untuk suatu maksud rohani. Cara orang berpuasa dan lamanya orang berpuasa berbeda-beda. Di dalam Alkitab ada 3 bentuk puasa yang lazim ditemukan dalam Alkitab. Yang pertama, puasa biasa, yaitu tidak makan untuk suatu jangka waktu tertentu, misalnya dari matahari terbit sampai dengan matahari terbenam, tetapi mungkin masih minum air putih. Puasa yang kedua adalah puasa sepenuhnya, yaitu tidak makan dan tidak minum selama suatu jangka waktu tertentu. Mari kita catat di sini, tubuh manusia bisa tahan tidak makan selama sekitar 40 hari, tetapi tubuh manusia hanya bisa tahan tidak minum air selama 3 hari saja. Bila tidak minum lebih dari 3 hari, bisa terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh yang bisa membawa kepada kematian. Orang yang melakukan puasa penuh seperti ini pada hari yang ketiga sudah harus mulai minum air kembali, walau mungkin masih tidak makan sampai rasa lapar kembali lagi. Sesudah tidak makan selama 3 hari, tubuh sudah menyesuaikan diri. Orang tidak lagi merasa lapar dan orang bisa puasa tidak makan selama berhari-hari setelah itu. Tetapi ketika rasa lapar kembali seperti yang terjadi pada Yesus sewaktu dia berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, ini berarti cadangan makanan di tubuh sudah terkuras. Maka orang harus mulai buka puasa. Dalam keadaan seperti ini, buka puasa harus dilakukan secara bertahap. Tidak boleh langsung makan makanan keras, tetapi bertahap, mulai dari minum kaldu, kemudian makan bubur atau makanan yang dihaluskan atau disaring, sampai akhirnya kembali bisa makan makanan keras. Lama proses buka puasa sampai kembali kepada makanan normal biasanya sama dengan lamanya tidak makan. Misalnya, bila seseorang tidak makan selama 7 hari 7 malam, ketika ia mulai buka puasa, diperlukan waktu sekitar 7 hari sampai ia kembali makan makanan biasa. Cara ketiga orang berpuasa di dalam Alkitab adalah dengan puasa sebagian atau berpantang, yaitu masih makan dan minum, tetapi membatasi diri atau berpantang untuk tidak memakan atau minum makanan yang enak-enak dan atau yang disukai. Nabi Daniel berkata, makanan yang sedap tidak kumakan.
daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Hasil yang diharapkan dari bersedekah, berdoa, dan berpuasa adalah Tuhan dipermuliakan dan bukan pujian bagi diri sendiri. Tuhan Yesus berkata, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram kamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Sudah mendapat upahnya berarti pujian manusia adalah satu-satunya imbalan yang diterima. Sudah mendapat upahnya berarti tidak ada lagi berkat dari Allah Bapa selain dari pujian manusia. Apabila kita berpuasa dengan niat yang keliru seperti mencari pujian dari manusia. Tuhan Yesus jelas mengajarkan bahwa motivasi atau tujuan yang benar dalam berpuasa adalah untuk mendapatkan balasan atau jawaban dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Dari kata-kata Tuhan Yesus ini menjadi jelas bagi kita bahwa berpuasa pasti ada hasilnya. Tuhan Yesus berkata bahwa apabila dilakukan dengan benar, berpuasa pasti akan membuahkan hasil. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dalam Alkitab ada banyak contoh bagaimana ketika mereka berpuasa, umat Tuhan mendapat balasan atau jawaban dari Tuhan untuk pergumulan hidup mereka. Ketika dia berpuasa, Nabi Daniel menjelaskan bahwa dia berdoa, dia memohon kepada Allah dan berkabung, berduka cita, terutama karena menyesali dosa dan kesalahan diri sendiri. Walau pengampunan dosa kita terima dengan cuma-cuma, semata-mata karena iman kepada karya penebusan Tuhan Yesus, seperti kata firman Allah ini, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus." Tuhan mengampuni dosa manusia bukan karena perbuatan baik yang manusia lakukan, tetapi karena perbuatan baik yang Yesus lakukan ketika ia mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan semua orang. Tetapi berpuasa dapat menjadi ungkapan ketulusan hati kita untuk sungguh-sungguh bertobat, menyesali dosa, dan mengalami kuasa Tuhan untuk dilepaskan dari kebiasaan berbuat dosa. Ketika umat Tuhan melakukan pelanggaran berat dengan membuat patung lembu emas untuk disembah dan jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala, Musa berdoa puasa memohonkan pengampunan Tuhan untuk mereka. Hasilnya Tuhan bersedia mengampuni dosa orang Israel. Kita baca dalam firman Allah, "Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Seperti yang pertama kali, roti tidak kumakan dan air tidak kuminum karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya.
Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu, sampai ia mau memunahkan kamu. Tetapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Dengan cara yang sama, kita dapat berdoa puasa untuk memintakan pengampunan Allah untuk pelanggaran berat yang dilakukan oleh orang-orang yang kita kasihi, seperti istri atau suami memintakan pengampunan Allah untuk pasangan yang berzina, sehingga dengan demikian mempercepat proses pertobatan pasangan. Atau pasangan yang dikhianati biasanya mengalami kesulitan untuk mengampuni pasangan yang mengkhianati mereka. Tetapi bila mereka mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa, mereka dapat mengalami kuasa Allah yang menyembuhkan semua luka di hati mereka, sehingga mereka dapat dengan tulus mengampuni pasangan yang telah berkhianat. Orang tua juga dapat berdoa puasa untuk pertobatan anak-anak mereka dan sebagainya. Ketika nyawa dirinya dan bangsanya terancam, Ratu Ester berkata, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Setelah berdoa dan berpuasa, Ratu Ester pergi menghadap raja, dan permohonan Ratu Ester dikabulkan oleh raja, dan Ester dan bangsanya terhindar dari bahaya maut yang sedang diupayakan oleh Haman yang membenci umat Tuhan. Kita baca dalam firman Allah, bagaimana di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Kita baca di sini bagaimana menjadi kebiasaan Rasul Paulus untuk berdoa puasa terlebih dahulu sebelum mengangkat pemimpin-pemimpin di gereja. Dalam kehidupan pribadi, hal ini dapat diterapkan dengan mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa bila kita akan mengambil keputusan penting, seperti akan berhenti bekerja, pindah kerja, bertunangan, menikah, ingin hamil, membuka usaha yang baru, dan sebagainya. Kita juga dapat berdoa puasa untuk kesembuhan orang lain. Sebab orang yang sakit mungkin terlalu lemah, terlalu beresiko, atau terlalu muda, terlalu kecil untuk berpuasa. Dalam keadaan seperti ini, teman atau keluarga yang peduli dapat mengambil waktu untuk berdoa puasa untuk mereka. Firman Allah berkata, "Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung, aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku." Suatu kali, seorang anggota gereja mengajak saya untuk mendoakan seorang anak di rumah sakit Sumber Waras di Grogol, Jakarta Barat. Anak ini mengalami gangguan pernapasan, kurang oksigen yang bisa merusak otak, dan matanya menjadi buta. Tetapi neneknya berdoa puasa untuk cucunya. Pada suatu hari, pada waktu mengalami serangan penyakit, dan seluruh tubuh sudah jadi ungu karena kurang oksigen, dan dokter sudah angkat tangan, tiba-tiba di depan mata dokter
Pelan-pelan tubuh anak itu berubah warna menjadi segar kemerah-merahan. Beberapa hari kemudian anak itu sembuh, sehat sempurna, tidak ada gangguan otak, tidak ada kerusakan mata, dan diizinkan keluar dari rumah sakit. Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa mengadakan mujizat. Apabila ada yang bersedia mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Tuhan Yesus berkata bahwa apabila dilakukan dengan niat yang benar, berpuasa pasti akan membuahkan hasil. Tuhan Yesus berkata, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bila ini menjadi keputusan Anda akan teratur berdoa dan berpuasa dengan niat yang benar, yaitu untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Angkatlah tangan Anda. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Surga Nyatakan kemuliaan Tuhan kita. Tiada yang dapat menyamai Engkau Tuhan. Sampai selamanya anak domba bertata, anak domba bertata. Ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan. Ku kan beritakan kemuliaan domba Allah yang telah berkorban untuk menebus manusia. Sampai selamanya, katakan anak domba bertata, anak domba bertata. Ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kau ku tinggikan Yesus korban, Yesus korbanku. Kau ku tinggikan penebus dan Tuhanku. sekali lagi katakan kau ku tinggikan. Kau ku tinggikan, oh anak domba Allah, anak domba Allah. Dan ku sujud menyembah di hadapan-Mu. Mari sekali lagi katakan kau ku tinggikan. Kau ku tinggikan, oh Yesus korban, Yesus korbanku. Terima kasih Tuhan. Kau ku tinggikan, menebus dan
di hadapan-Mu. Kau kutinggikan, Yesus korbanku. Kau kutinggikan, penebus dan Tuhanku. Kau kutinggikan, anak domba Allah, dan ku sujud menyembah di hadapan-Mu. Dan ku sujud menyembah di hadapan-Mu. Dan ku sujud menyembah di hadapan-Mu. Diriala bola pada tariala baka sada tariala bakusyai. Diriala bahari ala pada tariala baka sada tariala bakusyai. Diriala bahari ala pada tariala baka sada tariala bakusyai. Diriala bahari ala sada tariala baka sada tariala bakusyai. Diriala bahari ala sada tariala baka sada tariala bakusyai. Diriala bahari ala sada tariala basa tariala bakusyai. Diriala bahari ala sada tariala baka sada tariala bakusyai. Diriala bahari ala sada tariala bakusyai. Diriala bahari ala sada tariala basa tariala bakusyai. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo kakaralabakusyai. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa berpuasa dengan niat yang benar, yaitu untuk menerima sesuatu dari Tuhan, pasti akan membuahkan hasil. Apakah ada di antara kita yang tertuduh oleh rasa bersalah karena dosa? Firman Allah berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita mengaku dosa kita, lalu percayalah kepada firman Allah yang berjanji bahwa oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dosa kita pasti diampuni oleh Tuhan. Kirialamo kakaralabakusyai. Apakah ada di antara kita yang masih terikat oleh kebiasaan berbuat dosa? Mari kita ambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Mari kita minta agar Tuhan membebaskan kita dari belenggu kebiasaan berbuat dosa. Irialamo kakaralabasadatorialabakusyai. Apakah ada di antara kita yang sedang berada dalam bahaya, atau ada kesulitan,
atau ada keputusan penting yang perlu diambil, atau membutuhkan jamahan kesembuhan Tuhan. Irialamo kakaralabafadatorialabakusyai. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk berdoa puasa, untuk mengalami kuasa Tuhan dalam berbagai kebutuhan ini. Bapa kami yang di sorga, tolong kami Tuhan untuk berdoa puasa secara teratur, supaya Tuhan kami mengalami kemenangan, dibebaskan dari kebiasaan berbuat dosa, dibebaskan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa. Tolong kami Tuhan untuk berdoa puasa supaya kami mengalami kuasa Tuhan yang memerdekakan kami dari segala macam kesulitan. Mari Tuhan, tolong kami berdoa puasa sampai bahaya lewat. Tolong kami Tuhan berdoa puasa ketika kami akan mengambil keputusan penting. Dan tolong kami Tuhan berdoa puasa sehingga kami mendapatkan tuntunan Tuhan yang sangat jelas, dan kami terhindar dari kesalahan dalam mengambil keputusan. Tolong kami Tuhan untuk berdoa puasa supaya kami mengalami jamahan kesembuhan Tuhan yang ajaib. Tolong kami Tuhan berdoa puasa sampai kami menerima kesembuhan yang mujizat dari Tuhan sendiri. Tolong kami Tuhan untuk berdoa puasa secara teratur supaya kami mengalami keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan. Kirialamo kakaralabasandatorialabakasadorialabakusyai. Tolong kami Tuhan untuk berdoa puasa dengan teratur. Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Kami minta semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Dan sesudah doa, saudara boleh duduk kembali dan menyiapkan cawan dan roti yang telah dibagikan. Dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kami yang percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Kami persilakan menyiapkan cawan dan roti yang telah dibagikan sambil kita menyanyikan lagu berikut ini. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebus saya. Oh, darahnya Yesus. Oh, darahnya Yesus. Darahnya Yesus menghapus dosa.
Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebus saya. Oh, darahnya Yesus. Darahnya Yesus. Darahnya Yesus menghapus dosaku. Oh, darahnya Yesus. Oh, darahnya Yesus. Oh, darahnya Yesus menghapus dosaku. Apakah ada di antara kita yang ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan tetapi belum mendapat cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kirialamo kakaralaba tandato rialaba kusyai. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu kepada kami. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Ku sembah sujud kepadamu, sungguh
besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Iri alaba basada cari alaba kasada cari alaba falda cari alaba kusyai. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, silakan mengangkat tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, sembuhkanlah ya Bapa setiap tubuh yang sakit. Adakanlah ya Bapa mujizat kesembuhan. Kami minta tumor kanker dilenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta cairan di paru-paru dilenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta TBC tulang disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta penyakit COVID disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta ya Bapa, segala macam sakit penyakit dilenyapkan dari tubuh anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menjawab keperluan anak-anak-Mu. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usaha mereka, Tuhan menolong. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga, Tuhan selesaikan. Kami mohon Tuhan agar kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri senantiasa limpah dalam rumah tangga anak-anak-Mu yang sedang sekolah, yang sedang kuliah. Tuhan tolong untuk menyelesaikan sekolah dan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami berdoa ya Bapa, jauhkanlah anak cucu kami dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik.
Kepada para orang tua kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang butuh tempat tinggal, Tuhan berikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan berikan pasangan hidup. Yang merindukan anak-anak, Tuhan berikan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya, kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Haleluya. Bila Bapak Ibu membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2022 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara, saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban, dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan, yaitu sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Mari kita tanyakan pertanyaan ini kepada diri kita masing-masing. Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa,
Mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Mari kita ucapkan kata-kata doa ini sebagai pengakuan iman kita. Saya minta setiap orang untuk turut mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah ini, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, ia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, haleluya, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, ia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. namanya Yesus, Namanya Yesus, terima kasih Tuhan. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. katakan ada satu sobatku, Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, ia selalu menemani ada satu diriku. sobatku yang setia, Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. dengan iman nyatakan, Di waktu aku susah, waktu
dirinya, Ia selalu menemani diriku. Serukan nama Yesus. Namanya Yesus, Namanya. namanya Yesus, Namanya. nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, Serukan nama Yesus. nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Haleluya. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya. Namanya Yesus, Namanya Yesus. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Kekudusanmu. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Glory,
Roh Kudus membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi kata, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, nyanyi hosana bagi sang raja, haleluya. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, nyanyi hosana bagi sang raja, haleluya. Oh, nyanyi hosana bagi sang raja, haleluya. Nyanyi hosana bagi sang raja,